صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di detik-detik akhir dari bulan suci Ramadan ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan, badan yang segar bugar, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kita, khususnya Siyam Ramadan wa Qiyam. Alhamdulillah, luar biasa spirit dari 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Allah kemudian memudahkan langkah kita, hati kita untuk kemudian bersimpuh, bersujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di rakaat terakhir dari witir kita pada bulan suci Ramadan ini. Semoga doa-doa kita itu kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cita-cita kita, bahwasanya ketika doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, apakah itu kemudian doa kita dikabulkan cepat atau lambat, maka itu adalah sebuah kebahagiaan yang sempurna. Apalagi kemudian seluruh ibadah kita, salat kita, puasa kita kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Beliau mengucapkan amin 3 kali. Setelah turun dari mimbar, kemudian ada para sahabat bertanya kepada beliau, "Wa ma kunta tasna'u hadza ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau melakukan ini sebelumnya. Kira-kira ada apa gerangan, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tadi saya didatangi oleh Jibril. Ketika saya naik ke mimbar, tiba-tiba Jibril kemudian membisikkan sesuatu kepadaku. Salah satu bisikannya adalah ragima anfu rajulin, atau di dalam ayat yang lain anfu abadin, dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Kata Jibril, sungguh merugi diri seseorang kaum muslimin yang ketika dia masuk kepada bulan suci Ramadan, bahkan sampai akhir bulan suci Ramadan, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mengucapkan amin, mudah-mudahan dosaku diampuni oleh Allah. Begitu kan? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua majelis ini kemudian dihadiri oleh para malaikat. Kemudian malaikat juga mengaminkan doa-doa kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka melakukan majelis ta'lim, majelis ilmu, membaca Quran, kemudian mereka mengkajinya. Illa nazzalat alaihimus sakinah, maka Allah akan berikan ketenangan. Saking tenangnya sampai terkantuk-kantuk. Wa khaffat alaihimul malaikah wa ghasyiathumur rahmah wa zakarallahu fi man indah. Masya Allah. Akan dinaungi oleh
rahmat dari Allah SWT, kemudian malaikat juga ya menyaksikan hadir di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang yang ikut di dalam majelis itu di sisi hambanya yang mulia di sana. Mudah-mudahan majelis itu adalah salah satunya adalah majelis kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan bab taqwa. Pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk pada muqaddimah bab taqwa, bab yang sangat penting pembahasannya dalam kehidupan kita. Dan pembahasan tentang takwa ini adalah pembahasan yang sangat masyhur. Sangat masyhur sekali dibahas khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Ya, sehingga besar keinginan kita kemudian untuk menggali lebih mendalam bagaimana sesungguhnya hakikat takwa itu. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tidak menjelaskan secara detail apa itu definisi, ya, apa itu definisi takwa. Tapi Allah dan Rasul-Nya menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Banyak sekali tersebar di dalam Al-Quran. Nah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab takwa ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi pada bab ke-6 dalam kitabnya, Kitab Riyadhus Shalihin. Bab ini diawali oleh ada babus sabar, ada bab al-muraqabah, ada bab tentang as-sidq, kemudian ada bab tentang ikhlas. Pertanyaannya, kenapa bab ini tidak diletakkan di bab-bab awal, tapi sesungguhnya diletakkan di bab ke-6 setelah babus sabar, setelah babus siddiq, setelah babul ikhlas. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menuntun spiritual Imam An-Nawawi untuk kemudian meletakkan pembahasan ini sangat sistematis. Sangat sistematis. Jamaah sekalian, sifat takwa itu tidak akan bisa berarti apa-apa kecuali kalau tidak sabar. Ya, tidak sabar. Kesolehan yang sudah kita dapatkan pada bulan suci Ramadan ini tidak akan bernilai apa-apa kecuali kalau tidak sabar. Ya, insyaallah nanti di kesempatan kapan kita akan menjelaskan bagaimana posisi sabar yang dikaitkan dengan takwa. Alhamdulillah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang takwa ini ayatnya banyak sekali. Ada 258 ya menurut perhitungan para ulama yang membahas tentang takwa dengan berbagai macam bentuk katanya. Ada dalam bentuk fi'il amr, ada fi'il madi, fi'il mudhari, ada dalam bentuk masdar. Ya, atqakum, ittaqi, yattaqun, dan banyak sekali ayat-ayat yang lain. Tapi kemudian yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat saja. Hanya 6 ayat saja. Begitu juga halnya dengan hadis Nabi yang membahas tentang takwa itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi kemudian yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dalam bab takwa itu hanya 5. Hanya 5 hadis. Ada satu hadis misalkan yang sangat terkenal. Dan itu biasanya
sampaikan oleh khatib ketika khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqillah, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Saya kira hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab takwa. Sudah jelas kan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ya, jelas-jelas tentang perintah takwa. Tapi kemudian beliau meletakkan hadis itu di babul muraqabah. Jawab. Bab tentang apa? Tentang selalu merasa diawasi oleh Allah. Satu bab sebelum bab takwa ini. Bab sebelum bab takwa itu adalah babul muraqabah. Subhanallah, begitu juga dengan hadis-hadis yang lain. Sehingga menarik untuk kita kemudian membahas apa sesungguhnya hikmah dari 5 hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab takwa ini. Pada kesempatan yang lalu, alhamdulillah, kita sudah membahas, ya, menyampaikan hadis pertama dalam bab takwa ini tentang pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Hadis ini dari Abu Hurairah dan hadis ini muttafaqun alaih. Kalau ada hadis disebutkan rawahu muttafaqun alaih, maka itu yang meriwayatkan 3 orang. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Tapi kalau hanya diriwayatkan oleh Bukhari, rawahul Bukhari. Kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim. Tapi kalau muttafaqun alaih, 3 orang yang meriwayatkan. Jadi kita ada di dalam 3 kitab imam ini. Nah, pertanyaan itu adalah tentang bagaimana, siapakah manusia yang paling mulia itu? Man akramun nas? Siapa manusia yang paling mulia itu, wahai Rasulullah? Pertanyaan dari para sahabat ini kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan 3 jawaban yang berbeda. Dan jawaban ini Masya Allah dahsyat. Jawaban pertama beliau jawab dengan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, wahai para sahabatku, tentu saja yang paling bertakwa. Sudah jelas ayatnya. Atqakum, yang paling bertakwa. Tapi kemudian para sahabat bertanya kembali, laisa an hada nas'aluk, bukan ini Rasulullah yang kami tanyakan itu. Akhirnya Rasulullah kasih jawaban yang kedua. Kalau begitu, yang paling mulia adalah Yusuf. Ya. Karena Yusuf adalah seorang Nabi Allah, anaknya Nabi Allah, cucunya Nabi Allah, cicitnya Nabi Allah. Masya Allah. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Masya Allah. Kalau ya dilihat, ditinjau dari segi kualitas keturunan, maka keturunannya Nabiullah Yusuf itu adalah keturunan yang paling terbaik. Ya. Kemudian para sahabat bertanya kembali, laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang kami tanyakan. Ini kalau ada guru yang dibilang begitu sama muridnya, bagaimana gurunya itu, Pak Muhammad? Ini murid ini sudah dikasih tahu jawaban yang bagus. Bukan itu jawabannya, Ustaz. Wah, hebat kamu ini. Ya. Tapi Rasulullah kemudian setelah pertanyaan yang ketiga, beliau balik bertanya. Fa'an ma'adinil araf tas'aluni. Apakah
tentang keturunan Arab yang kalian tanyakan kepadaku. Kalau itu yang kalian tanyakan, maka khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, maka sebaik-baiklah kalian pada masa Islam. Idza faqhu, kalau dia memahami agama ini. Masya Allah, satu pertanyaan kemudian dijawab dengan pertama jawaban spiritual, atqakum, yang kedua jawaban dari segi kualitas nasab, keturunan, ya, keturunan yang terbaik. Kemudian yang ketiga dijawab dengan kualitas pejuang yang terbaik. Dijawab dengan jawaban perjuangan. Tapi kemudian oleh Imam Nawawi menegaskan bahwasanya tetap siapapun dia, keturunan siapapun dia, berlatar belakang apapun dia, kulit warna apapun dia, kulit hitam, putih, sawo matang, apalagi ada sawo muda, ya, kuning langsat, ya kan? Bermata sipit atau bermata belok, rambut keriting atau rambut panjang, rambutnya apa? Lurus, ya, atau kulitnya putih atau hitam pekat. Masya Allah. Allah tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Masya Allah. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadis yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Imam Nawawi mencantumkan hadis ini pada hadis yang kedua, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna dunya hulwatun khadratun, inna dunya hulwatun wa khudratun, sesungguhnya dunia ini sangat manis dan hijau. Masya Allah. Maksudnya apa ya? Sabda Nabi, indah maksudnya. Sungguh dunia ini mempesona. Begitulah bahasanya ya. Inna dunya hulwatun wa khudratun. Sesungguhnya dunia ini sangat mempesona. Wahai sahabat, wahai umatku. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Akan tetapi sekalipun dunia ini sangat mempesona dan sangat menggoda, sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang mata'ul gurur, kesenangan yang mempedaya. Dalam ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan senda gurau. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini la'ibun wa lahwun. Dunia ini, ya, mata'ul gurur. Tetapi kemudian innallaha mustakhlifukum fiha, sesungguhnya Allah memilih kalian untuk kemudian menjadi pengelolanya. Nah, coba. Allah memilih kalian, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, untuk menjadi pengelola dunia ini. Ya. Mengelolanya sesuai dengan aturan, ya, bukan mengelolanya dengan hawa nafsu. Kalau mengelolanya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rahmatan lil alamin. Tetapi kalau mengelolanya dengan hawa nafsu, maka dia akan merusak.
ya, merusak dunia ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat. Dunia ini memang menggoda, ya, dengan seluruh keindahan dan kemewahan yang ada di dalamnya. Tapi kemudian Allah menyuruh kita untuk menguasai dunia ini, kemudian mengaturnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah lewat lisan Rasulnya yang mulia kemudian melanjutkan sabdanya, fattakud dunya, maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia, wattakun nisa, dan berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Subhanallah, diperinci, ya, fattakud dunya wattakun nisa. Ana tidak menerjemahkan fattakud dunya, takutlah dunia, dan takutlah kepada wanita. Tapi kita terjemahkan berhati-hatilah. Berhati-hatilah atau jagalah dunia atau jagalah wanita. Kalau saya artikan takutlah dunia, takutlah wanita, khawatir nanti Pak Hendro dan teman-temannya masuk dalam grup PSTI. Apa itu PSTI, Pak Hendro? Persatuan Suami Takut Istri. Ya, ada itu grupnya, Pak. Saya lihat, wah, bahkan ada sinetronnya. Sinetronnya judulnya Suami-Suami Takut Istri. Waduh, ya, enggak pas ini, enggak sesuai dengan hadis Nabi. Bukan takut sama istri, tapi jagalah istri, jagalah wanita, berhati-hatilah. Karena fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Subhanallah, Rasulullah melanjutkan, karena sesungguhnya fitnah pertama Bani Israel itu ya tentang wanita. Coba kita lihat bagaimana kisah penyembelihan sapi betina yang kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan Al-Baqarah ini sebagai salah satu nama ayat di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah. Ya. Nah, kisahnya panjang itu. Setelah kita lihat penjelasan para ulama tentang apa sesungguhnya latar belakang dari kisah penyembelihan sapi betina ini, ternyata Pak, tentang apa? Wanita. Subhanallah. Jadi kisahnya ada seorang paman yang kaya raya, Pak. Kaya raya. Dia hanya memiliki keturunan seorang gadis yang cantik rupawan. Nggak punya anak laki-laki, nggak punya saudara. Hartanya berlimpah ruah. Ya. Kemudian dia punya seorang keponakan. Ya, seorang keponakan yang keponakan ini tergila-gila ingin menikahi sepupunya. Tapi bagaimana caranya? Ya, supaya niatnya itu kemudian terkabul. Kemudian niatnya kemudian mulus, lolos. Akhirnya muncullah niat jahatnya. Dia bunuh pamannya, ya. Dia bunuh pamannya, kemudian dia letakkan mayat pamannya di desa sebelah. Geger, Pak. Geger desa itu. Wih, ada mayat. Ada orang mati terbunuh. Kemudian dengan pura-puranya sang keponakan kemudian menangis terseduh-seduh. Ya, dengan harapan dia mendapatkan simpati dari ya anaknya yang gadis itu. Kenapa dia bunuh pamannya? Dua targetnya. Dia bisa menguasai hartanya dan dia bisa menikahi sepupunya. Insyaallah. Qadarullah, kemudian Allah ya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya, kemudian ya terjadilah kisah penyembelihan sapi betina itu. Insyaallah. Hati-hati. Ya.
Dan konon beberapa peperangan di dunia ini banyak disebabkan oleh wanita. Ya, salah satu yang mungkin hampir terjadi peperangan, perebutan seorang putri cantik, Putri Mandalika. Wah, ya, ini kisahnya tragis, Pak. Kisahnya tragis. Makanya saya nggak suka kalau nyebut Mandalika itu. Itu simbol, ya, seorang putri yang frustasi karena menolak cinta laki-laki. Akhirnya menyeburkan diri ke laut. Nauzubillah min dzalik. Mati, bunuh diri, nyebur diri ke laut. Karena apa? Tidak mau dipinang oleh beberapa pangeran yang ada di wilayah Lombok dan Bali. Akhirnya dia rela menyeburkan diri ke laut daripada terjadi pertumpahan darah, peperangan antar kerajaan waktu itu. Begitu ceritanya. Oh, luar biasa, ya. Pantas saja kemudian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lewat lisan Rasulnya yang mulia mewanti-wanti, hati-hati, hati-hati terhadap wanita. Maksudnya jagalah wanita. Ya, ya, pada kesempatan kali ini karena waktunya pendek, ya, tidak mungkin kita jelaskan bagaimana sesungguhnya, ya, pembahasan tentang wanita itu. Nantilah Ustaz Muzakir membahas di majelis taklim ibu-ibu, ya, diajak zaujahnya, Ustaz, ya. Ada majelis taklim ibu-ibu musyidah setiap ba'da Jumat, salah satu materinya tentang fikih wanita. Beliau yang menyampaikan, dibahas di situ tentang fikih wanita. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran ada surah An-Nisa, subhanallah. Saking pentingnya pembahasan tentang wanita itu. Tidak ada surah Ar-Rijal itu, tidak ada. Ya, tapi surah An-Nisa ada. Ya, Masya Allah. Bahkan ada juga psikologi khusus tentang wanita. Ya. Bahkan ada pembahasan khusus tentang apa namanya tentang wanita, ya, baik dari tinjauan psikologinya maupun dari tinjauan, ya, sifat-sifatnya dan sebagainya. Ada seorang dokter perempuan namanya Dr. Aisyah Dahlan, ya, lagi viral itu dokter. Dia adalah ahli neuro parenting skill. Ya, kalau kita lihat itu Masya Allah. Beda, Pak, mata laki-laki dengan mata perempuan. Mata laki-laki itu pemburu. Oh, gitu ya. Makanya melihatnya jauh. Ya. Mata perempuan melebar dia ke samping kiri dan kanan. Ya. Sehingga, ya, dalam satu waktu seorang wanita itu bisa melakukan 3 bahkan 4 aktivitas sambil menggendong, Pak, sambil goreng, ya, sambil goreng apa? Sambil gorengan, ya, sambil menggendong, goreng-gorengan, pantat, goreng-gorengan, pantatnya nutup pintu, Pak. Luar biasa, ya, kelebihannya wanita itu. Sambil pegang HP. Halo, assalamualaikum, di mana? Sambil goreng itu, ya. Sambil kakinya kemudian pakai sandal. Itu kelebihannya wanita-wanita kita ini. Ya, saya tidak membahas itu, Pak. Panjang waktunya. Ya. Dari segi katanya saja, saya diskusi dengan Ustadz Jumardi ini sejak tanggal 12 Ramadan. Karena malam tanggal 12 itu juz 12. Juz 12 itu isinya surah Yusuf. Saya bertanya sama Ustaz Jumardi, di ayat 50 itu kok waqala niswatun? Kok jadi muzakkar bukan waqalat niswatun? Tapi kemudian di ayat 50, itu di ayat 30 ya. Waqala niswatun. Kemudian di ayat 50, ad-niswatul lati qatta'na aydiyahunna. Wanita-wanita yang mereka pakai qatta'na, berarti jamak.
Kaidah yang kita ketahui, kullu jam'in muannas. Setiap yang jamak itu perempuan. Lah, ini kok jadi laki-laki ini perempuannya? Ternyata, Pak, setelah kita telusuri, kata niswah itu sama dengan an-nisa. Sama-sama jamak, Pak. Sama-sama bentuknya jamak. Mufradnya apa? Bingung saya cari mufradnya. Mufradnya itu imra'atun, imra'atani, nisa. Coba, apa nggak membingungkan itu? Ya, Ustaz Jumardi saya tanya, harus buka dulu, tanya syekhnya di Madinah. Ya, oh, serumit itu. Imra'atun, imra'atani, nisa. Kemudian kalau imro'atunnya dibuang alifnya, kasih alif lam, jadi apa? Al-mar'atu. Oh, tambah bingung Pak ya. Nanti belajar sama Ustaz Jumardi, ahli bahasa itu. Ternyata niswatun itu, ya, waqala niswatun fil Madinah, itu adalah bentuk jamak lil killah, banyak tapi sedikit. Coba. Tetapi nisa itu banyak. Kalau niswah banyak lil killah. Kemudian pembahasan selanjutnya, yang bisik-bisik itu di istananya Ratu Zulaikha itu, waqala niswatun itu tidak banyak, sekitar 2 atau 3 orang saja. Sementara yang memotong tangannya itu satu aula. Makanya pakai kotakna aydiyahunna. Begitu penjelasannya Tuan Guru Jumardi kepada saya. Masya Allah. Syukuran Ustaz. Luar biasa ilmu antum. Tapi sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ad-dunya mata'. Dunia ini memang apa? Ya, penuh dengan kesenangan, penuh dengan hal yang sangat menakjubkan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salih. Dan sebaik-baik dari perhiasan dunia adalah al-mar'atus salih, perempuan yang salih. Dan itulah ibu-ibu kita, anggota Muslimat Hidayatullah NTB. Allah takbirlah, Allah akbar. Ibu-ibu kita di sini al-mar'atus salih. Ya, insyaallah. Jadi kalau begitu enggak usah takut sama perempuan. Jaga saja, ya. Ittaqun nisa, ya, dijaga itu, ya, dijaga itu wanita-wanita kita. Masya Allah, Ustaz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang ketiga, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Doa untuk supaya Allah memberikan kepada kita petunjuk, ketakwaan, sifat iffah, dan sifat serta merasa cukup, perasaan cukup. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud, rawahu Muslim. Kita baca sama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Sama-sama 1, 2, 3. Allahumma inni, sama-sama, as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Artinya jemaah sekalian, hidayah, keimanan, keislaman, ketakwaan itu diminta, harus diminta kepada Allah. Ya. Dan setelah Allah berikan, jangan kemudian Allah tarik kembali hidayah dan ketakwaan itu. Makanya di dalam surah Al-Imran itu ada doa kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Hidayah apa itu? Ya keislaman, keimanan, ketakwaan. Ya, sebagaimana penjelasan dalam hadis ini.
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan berikanlah dari sisimu rahmat, sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah, di hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari An Abi Tarif Adi bin Hatim At-Tani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khalafa ala yamin summa ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Subhanallah. Bagaimana terjemahan hadis ini? Man halafa an yaminin, siapa yang bersumpah ala yaminin summa ra'a atqa lillahi minha, kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih mengarah kepada takwa, ya, mengarah kepada takwa kepada Allah, falyati at-taqwa, maka hendaklah dia mendatangi atau mengambil ketakwaan itu. Ustaz sekalian, hadis ini ada kaitannya dengan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Muzakir, fikih aulawiyah, fikih prioritas atau fikhul muwazanat, fikih perimbangan, yang bagaimana ketika kemudian kita bersumpah dengan satu sumpah, bersumpah terhadap seseorang, kemudian setelah kita melihat, waduh, ternyata dengan sumpah ini kemudian akan lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya, maka batalkan sumpah itu. Segera batalkan sumpah itu. Karena ya, di situ ada suatu hal yang prioritas, aulawiyah. Dan kalau dibatalkan sumpah itu karena melihat ada sesuatu yang mendekatkan lebih takwa, maka pembatalannya tidak termasuk melanggar sumpah. Tidak ada kafarat menurut para ulama. Ya. Karena di situ ada kemudahan, ada kemurahan hati kepada orang-orang yang kita beri sumpah. Ya. Jadi nanti lebih lengkap pembahasannya di fikhul muwazanat. Ya, fikih atau fikih aulawiyah, fikih prioritas. Hadis yang kelima, hadis yang terakhir. Ya, selesai pembahasan takwa, Pak. Hadis yang kelima yaitu hadis dari Abi Umamah As-Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakhtubu fi hajjatil wada. Kata salah seorang sahabat ini, ya, Abu Umamah, saya pernah mendengar Rasulullah berkhutbah di haji wada. Ya, haji terakhir beliau. Salah satu poin khutbah beliau, kata Abu Umamah, faqala ittaqullah. Ittaqullah. Rasulullah menyampaikan, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini dari Tirmidzi dan berkata hadis ini hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa sallu khamsakum, dan salatlah 5 kali sehari semalam. Salat 5 waktu maksudnya, salat wajib. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah kalian 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat, bayarlah zakat, ya, sebagai pembersih, penyuci harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah pemimpin-pemimpin kalian, maka tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Nah, hadis ini subhanallah, ini puncak dari pembahasan kita, bahwa ketakwaan itu
Yang pertama, adanya perintah bertakwa. Yang kedua, ketakwaan itu harus dijaga. Makanya ittaqullah wa, pakai wa. Wa ini harfu nafi, harfu atfin, huruf ataf, huruf sambung. Ya. Huruf sambung itu bisa bermakna sama, bisa bermakna penjelas, Pak. Artinya apa? Bertakwalah kepada kalian dan jagalah takwa itu dengan apa? Dengan salat kalian, dengan puasa kalian, dengan zakat kalian, dengan ketaatan kalian, dan dengan ibadah-ibadah kalian yang lainnya. Ya, karena bisa jadi kita kemudian mendapatkan ketakwaan hari ini, bulan ini, puasa ini, tapi kemudian di tahun-tahun yang akan datang, karena kita kemudian lalai, bisa jadi Allah cabut itu hidayah ketakwaan itu. Nah, karenanya untuk menjaga ketakwaan itu, jagalah sholat 5 waktu, jagalah puasa, jagalah zakat, ya, jagalah ibadah-ibadah yang lainnya yang menyertainya. Dan ibadah ini, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, bukan hanya sekedar ibadah, tapi ibadah yang harus ada pengaruhnya. Ibadah yang harus ada pengaruhnya. Ibadah yang mempunyai pengaruh. Kalau ibadah sholat kita kemudian tidak mampu mengantarkan kita kepada innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat yang bisa mencegah diri kita, diri ini kemudian tidak berbuat fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka na'udzubillah, ya, bisa jadi Allah kemudian masukkan kita dalam kategori wailul lil musallin itu. Celaka orang yang sholat tapi celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Artinya dia tidak, ya, sholatnya tidak ada pengaruhnya. Ya, ibadahnya masih dalam tingkatan ibadatul abid, kata Imam Nawawi. Ibadahnya tingkatannya ibadahnya budak, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, ya, menggugurkan kewajiban sebagaimana budak bekerja kepada tuannya sesuai dengan perintah. Kalau sudah selesai perintahnya, duduk dia menunggu perintah selanjutnya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, ibadah kita jangan seperti itu. Paling tidak naik dikit, ibadatul tujar. Nah, kita paling tidak posisi di sini. Ibadatul tujar ini ibadahnya pedagang yang memburu pahala, memburu keberkahan, karena tertarik dengan malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Nanti malam ini, malam 27, membeludak Masjid Al-Khaybar. Berarti ini masih ibadahnya ibadatul tujar, ibadahnya pedagang. Ada bahasa iklannya BMH itu, memburu keberkahan. Itu, ya, raih keberkahan Ramadan, memburu malam Lailatul Qadar. Laila diburu, Lailatul Qadar, memburu Lailatul Qadar. Itu boleh nggak Pak? Ya, malam, ya, khairun min alfi syahr, malam 1000 bulan. Ya, tapi itu tingkatannya baru tingkatan ibadatul tujar. Boleh, silahkan. Ya, minimal kita di situ. Jadi bangun malamnya semangat, ya, semangat. Puasanya semangat. Karena terbayang nanti kita akan masuk dari sebuah pintu. Nah, itu kan? Yang pintu itu tertulis Babur Royyan. Nah, semangat kita kemudian berpuasa, menjaga puasa kita. Puasa harus ada pengaruhnya. Kalau tidak ada pengaruhnya, maka khawatir kita nanti masuk dalam apa yang disampaikan oleh Nabi itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ya. Nah, puasa kita harus sampai pada asyamu junnah, menjadi perisai kita. Kajunnati ahadikum minan nar. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Ya, terakhir. Ya.
sudah masuk syuruk. Ada satu hal yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau adalah khalifah yang kelima kalau nggak salah dari Daulah Bani Umayyah. Ya, beliau khalifah sekaligus juga ulama besar. Cicit dari Umar bin Khattab, atau cucu dari Asim yang dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan seorang gadis penjual susu. Nah, panjang ceritanya ya. Kemudian di antara cucu beliau itu menjadi seorang ulama sekaligus khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini memberikan penjelasan tentang takwa yang luar biasa. Beliau mengatakan laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail. Bukanlah dikatakan takwa itu hanya terfokus pada puasa pada siang hari bulan suci Ramadan, wala biqiyamin nahar, dan tidak pula dengan bangun di siang hari bulan suci biqiyamin nahar, dan tidak pula dengan bangun di malam hari untuk qiyamul lail, biqiyamil lail. Walakin taqwallah, akan tetapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tarku ma harramallah. Nah, di sini letaknya. Mampukah ketika kita sudah selesai sholat, selesai puasa, kemudian mampukah kita kemudian meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah? Wa ada'u ma iftaradallah, dan melaksanakan apa saja yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Disitulah letak ketakwaan kita. Disitulah letak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu, maka insya Allah di akhir-akhir detik-detik terakhir dari bulan suci Ramadan ini, Allah akan karuniakan itu keberkahan, keberkahan Lailatul Qadar. Allah akan karuniakan itu keberkahan apa? Keberkahan malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Dan puncaknya Allah akan berikan apa? Predikat takwa. Ada satu ayat yang tadi malam letaknya di surah Az-Zariyat, halaman terakhir dari juz 26. Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Di situ Allah SWT berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti berada di surga wa uyun, yang penuh dengan mata air. Ada mata air susu, ada mata air madu, ada mata air habbatus sauda, ada mata air apa lagi? Mata air mata. Kemudian Allah melanjutkan, Masya Allah, akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka kemudian mengambil apa semua yang diberikan oleh Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu mereka di dunia adalah orang-orang hamba Allah yang selalu berbuat baik. Bisa juga kita artikan, dulu mereka di dunia adalah hamba-hamba Allah yang ibadahnya didasari dengan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tiga ciri orang bertakwa yang bisa kita usahakan di detik-detik terakhir bulan suci Ramadan. Dan ada di dalam ayat ini. Allah SWT melanjutkan, kan qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka ini dulu di dunia sedikit sekali tidur. Karena malam-malamnya hidup untuk kemudian qiyamul lail.
kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dan ketika sahur mereka beristighfar. Selesai qiyamul lail sekitar jam 4, ya. Kemudian jangan lewatkan. Ada detik-detik di situ kemudian kita beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Istighfar. Perbanyak istighfar. Ingat dosa-dosa kita. Laporkan kepada Allah, ya Allah, dosa ini sudah diampuni atau belum? Diingat itu yang dulu-dulu itu. Yang dulu-dulu. Ya Allah, dosa ini sudah diampuni atau belum ya? Astagfirullah. Gitu. Ya. Baik dosa yang kita ketahui maupun dosa yang tidak kita sadari. Wabil asharihum yastaghfirun. Wa fi amwadihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka, di situ ada hak bayar zakat. Ya, qiyamul lail, istighfar waktu sahur, jangan lupa bayar zakat. Di mana? Di BMH atau di MZ. Ya, ada direktur BMH, ada direktur MZ kita. Direktur BMH di sebelah kanan, direktur MZ di sebelah kiri. Masya Allah. Tengah-tengahnya murabbi kita. Ya, itu sudah dahsyat. Wa fi amwali, di dalam harta mereka ada hak lis-sa'ilin, bagi para fakir yang meminta-minta. Ya. Saya jelaskan di Perumnas, Pak, yang meminta-minta itu bukan hanya yang menegakkan tangannya di pinggir jalan, tapi yang bawa proposal itu juga termasuk itu as-sa'il. Oh, begitu kan? Iya. Ya, wal mahrum, atau orang-orang miskin yang kemudian tidak malu untuk kemudian meminta. Itu juga perlu harus dikasih. Dan ini jumlahnya banyak. Kalau as-sa'il mungkin 1-2 pakai sa'il. Tapi kalau mahrum banyak, Pak. Dan itu kewajiban BMH kemudian untuk mendata siapa sesungguhnya warga-warga Hidayatullah ini yang masih dalam kategori mahrum. Siapa sesungguhnya masyarakat ini masuk dalam kategori fakir, miskin, du'afa, ya, gharimin, dan seterusnya itu. 8 asnaf. Kalau kita mampu wujudkan di akhir-akhir Ramadan ini, insya Allah. Ya, sebagaimana janji Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.